Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para teman-teman pastor dimanapun berada. Bersama saya Anjrah Arisanto di YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Kita masuki topik podcast pas. Pada kesempatan kali ini kami sudah kedatangan seorang tamu, salah seorang pastrooper yang nanti akan berbagi kisah kepada teman-teman semua, baik para pastrooper maupun seluruh pemirsa ya channel YouTube Pengobatan Pas Al-Kasau. Perlu saya informasikan, ini adalah podcast yang sudah kesekian kali, podcast yang keempat ya. Teman-teman yang kemarin belum menyimak podcast pertama, podcast kedua, podcast ketiga, nanti simak di deskripsi di bawah video ini. Nah, insya Allah nanti ada, dan tiap part podcastnya Masya Allah luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak ya paling enggak nasihat untuk kita sebagai seorang pastrooper maupun seorang muslim secara umum berkaitan dengan topik pengobatan akhir zaman maupun dakwah yang ada di dalamnya. Nah, di siang hari ini siapa tamunya? Beliau berasal dari tepi pantai utara ya, tepi pantai utara. Saya pertama kali mengenal beliau ketika dulu sama-sama aktif di Pesantren Bisnis Indonesia. Kemudian dari Pesantren Bisnis Indonesia itu beliau mengenal Pas Al-Kasau. Nah, nanti bagaimana kisah beliau bersama dengan Pas Al-Kasau, kemudian apa saja yang mungkin nanti bisa dibagikan kepada kita. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai di podcast Pas juga. Nah, jadi mungkin teman-teman Kang Iman sapa dulu pemirsa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman pastrooper semua, pemirsa semua dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah, ini podcast keberapa tadi Mas? Ini keempat. Wah, saya dapat giliran juga ini. Oke. Soalnya ada Dirti Ayub kami ini. Iya, Masya Allah. Ada agenda lain ternyata di. Nanti kita akan kupas ada apa adegan tersebut ya. Oke, nah teman-teman sekalian, untuk Mas Iman ini mengapa ada di Ayub Camp? Jadi apa sebenarnya? Ada agenda apa? Kayaknya seperti membutuhkan waktu untuk bertapa di Ayub Camp. Udah hari keberapa di Ayub Camp Mas Iman? Ini berarti hari ke-6 ya. Hari ke-6? Masya Allah. Tidur di musola atau di mana? Wah, dimanapun tempat yang bisa untuk memejamkan mata ya itu kita pakai. Kira ada apa sebenarnya? Ada apa gerangan yang diajabkan? Ya, ini saya termotivasi sebetulnya dari teman-teman kemarin kan, dari Pak Bilal, Mas Budi dan sebagainya itu kan, bagaimana dia sudah menguasai pada tingkat rimayah, memanah dan juga berkuda gitu ya. Jadi saya inilah mengejar ketertinggalan. Iya, betul. Masya Allah ya. Ini qadarullah memang ada space waktu sebelum kita nanti lanjut ke event berikutnya gitu kan, ada space waktu, saya ambil aja. Apa gara-gara kemarin membeli kaos rimayah ya? Salah satunya mungkin itu juga. Beban berat ya. Saya pemanah, padahal belum memanah. Makanya kemarin dipelesetkan jadi pemamah gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman ya, Pak Iman ini kemarin alhamdulillah termasuk yang jadi delegasi dari Pas Pusat untuk kali pertama pelatihan basic di Malaysia, di Muar Johor. Jadi kebetulan kemarin mampir ke area ladang alam warisan ya milik Coach Ahmad Dahlan. Beliau juga dulu saya pribadi juga belajar memanah kepada beliau pada waktu itu kunjungan ke Indonesia, dan alhamdulillah kemarin teman-teman bisa kunjungan balik ke area sana. Tapi udah sampai tahap apa kemarin? Dari hari pertama berkuda, memanah. Sekarang udah tahap apa? Sesakti apa Anda sekarang? Sesakti apa itu? Ya, kalau di awal itu sebenarnya saya ambil kelas kuda gitu ya. 10 kali pertemuan, dan ini saya rekomendasikan ke teman-teman lah yang belajar kuda atau mungkin yang baru mulai gitu ya. Ini keren, recommended betul belajar di DHL pertama ya. Pelatihnya pilihan. Pokoknya instrukturnya keren-keren. Saya merasakan sendiri, artinya kalau dulu ini nunggang kuda itu hanya dengan kuda tuntun. Ya, pokoknya sebisanya gitu kan. Penting tidak jatuh. Yang penting tidak jatuh gitu aja kan. Tapi ternyata dengan ikut kelas itu dari sisi teknik dan sebagainya itu Masya Allah luar biasa. Nah, ini saya pertemuan ke-9 berarti ya. Masya Allah, sudah pertemuan ke-9, luar biasa. Masih ingat pertemuan pertama tuh kemarin dibantu Coach Kamerun atau Coach Adit?
sama ke Cerehan ya. Oh, ke Cerehan, ya juga, Cerehan, ke Cerehan. Oh, saya salah, kurang satu orang nyebutnya. Ya. Oh, jadi hari pertama masih longser atau dilepas? Langsung lepas. Langsung lepas. Kemudian hari pertama itu kan masih ini ya racing gitu kan. Untuk up down dan sebagainya, perbaiki di situnya, kemudian sitting dan sebagainya. Kemudian sampai dengan diajarkan pola-pola dasar yang itu biasanya dilakukan di perlombaan-perlombaan untuk ini. Waduh, itu maksudnya itu daya tarik luar biasa. Jangan-jangan kanuraganya saya udah ketinggalan ini, Pak. Maka sampai dengan di pertemuan keempat itu saya dinyatakan, wah sudah lulus ini Pak untuk ini, siap untuk ikut perlombaan. Wah ini, jadi semakin menarik ya. Semakin menarik. Ya. Oke, jadi kemarin pakai kuda apa aja Mas? Kuda yang dipakai? Nala sama tadi Naya. Oh, Nala dan Naya. Oke, belum coba Aska ya? Belum. Masya Allah. Belum. Nanti yang level tertentu baru boleh pakai. Udah spesial. Udah spesial. Oke, baik teman-teman semua. Ini malah jadi ngomong kuda ya, tapi nggak apa-apa untuk sharing-sharing aja awal itu. Nah, bertemu Mas Iman ini teman-teman ya, para pemirsa. Dulu beliau ketemu dengan PAS itu bukan dengan cara yang membahagiakan, maksudnya dengan sudah liku-liku ya, liku-liku perjuangan yang paling tidak coba 5 menit mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa Kang Iman dulu liku-likunya seperti apa, dan saya tahu persis tapi biar langsung dari pelakunya gitu. Masya Allah gitu. Saya tak memposisikan hati dulu. Iya. Saya dulu cuma tahu ini ada seorang butuh dibantu gitu. Udah langsung berangkat aja ke Klaten, nggak usah banyak perhitungan gitu ibaratnya. Karena kadang saya harus kalau flashback ke sana itu iya, tapi rasa syukur kan yang hadir sekarang. Nah, itu betul. Itu karunia luar biasa bagi saya gitu ya. Ya mungkin sebagian banyak teman-teman sudah tahu lah ya. Ya, yang pematerinya gitu kan. Trenernya Mas Iman. Kalau yang belum ya belum tahu itu dong. Iya. Jadi saya kenal PAZ itu dari awal dari kasus anak saya yang ketiga gitu ya. Anak saya yang ketiga lahir sebenarnya prosesnya normal walaupun agak lama ya. Kemudian di proses kelahiran ternyata pasca kelahiran itu ada masalah. Jadi dia tuh hampir setiap jam itu muntah gitu ya. Setiap jam muntah Setiap jam muntah. Masya Allah. Ya, kemudian sudah kita ikhtiarkan upaya juga. Iyalah, apa caranya ya? Macam, ya. Tapi Masya Allah, qadarullah belum Allah izinkan, Allah berikan kesembuhan, sampailah perjalanannya kenal dengan PAS gitu ya. Itu sampai dulu ketemu kok dapat PAS itu, jenengan dapat wangsit di mana itu? Dulu ini Mas Agung Pemalang. Oh ya. Pemalang, iya. Karena Pak Agung. Ya tadi aktif di PBI gitu kan, kemudian Mas Agung juga sebelumnya ikut yang di Purwokerto itu kan. Oh iya betul, Purwokerto. Ya, nah dari situ akhirnya nyambung ke Pak Bilal dan teman-teman gitu kan. Akhirnya sampailah saya bawa ke Klaten waktu itu, dari Pemalang ke Klaten. Ya. Dulu Dek Faranisa usia berapa itu waktu ikhtiar dengan PAZ? Berarti bulan ya masih? Satu bulan. Jadi karena 1 bulan proses ya di rumah, kemudian pengobatan di non PAS gitu betul. Ya. Tapi belum ketemu, kemudian ya kurang lebih 1 bulan itu. 1 bulan kemudian ketemu dengan PAS. Jadi ketika dikasih air susu dia muntah, atau seperti itu? Iya, jadi habis minum ASI gitu ya, nanti 1 jam berikutnya dia muntah. Jadi bukan, kalau bayi kan biasanya gumoh gitu ya, istilahnya ya, dia keluar meleleh gitu kan. Itu enggak. Jadi seperti kayak disemprotkan gitu loh, dari mulut sama hidung itu kayak nyembur gitu. Masya Allah. Oh, itu padahal posisi tidurnya biasa ya dia? Biasa. Tapi posisi di bedong atau enggak di bedong waktu itu? Bedong juga. Sudah posisi bedong? Iya. Karena ya masih orang tua masih nyaranin itu juga. Oke, Masya Allah. Nah, dengan diikhtiarkan dengan PAS pada waktu itu, apa progres yang sudah dialami oleh Dek Faranisa waktu itu? Oke. Ya di awal saya ketemu PAS, saya bawa ke Klaten gitu ya, kemudian di terapi sama Ustadz Haris. Ya ada semacam setengah tidak percaya gitu ya. Maksudnya? Saya jauh-jauh dari Pemalang, tak bawa ke Klaten. Saya kan naik kereta 7 jam itu Mas. Masya Allah, bawa bayi yang sakit 7 jam bawa bayi yang sakit, sama usia istri 1 bulan sama istri gitu ya. Nah, kemudian masuk ke ruang terapi, nggak ada 15 menit lah. Kayaknya nggak ada 10 menit. Ini kayak niat di terapi nggak sih gitu ya? Jadi begitu ketemu udah gini aja ya, nanti dilakukan di rumah. Saya bengong aja. Ini bener apa enggak? Gitu. Masa saya jauh-jauh cuma kayak gini doang gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi ya di tengah
keyakinan itu ya tetap saya lakukan bedong dengan posisi tertentu gitu kan, seperti itu, kaki disilang dan sebagainya. Intinya itu. Nah, tapi seminggu itu saya mati frekuensi muntahnya gitu loh. Oh, Masya Allah. Jadi kalau perbaikan frekuensi muntah. Iya, saya perhatikan dari frekuensi muntahnya. Kalau sebelumnya itu hampir 1 jam 2 jam itu sudah muntah-muntah gitu ya. Ini begitu saya bedong gitu kan dengan teknik tadi, itu saya mati kok semakin berkurang, Masya Allah. sampai dengan saya ingat sekali itu 1 bulan ya. Jadi 1 bulan pasca terapi, saya bedong terus, kemudian 1 bulan berikutnya muntahnya berhenti sudah. Allahu Akbar. Makanya saya Gitu doang gitu. Iya. Masya Allah. Makanya saya jadi penasaran di situ. Wah, ini ilmu apa gitu kan. Iya. Makanya saya penasarannya di situ. Padahal kalau Ustadz nyuruh cuma gini aja gitu ya. Iya. Nggak ngasih penjelasan, Nggak kasih penjelasan. Iya. Saya banyak konsultasi sebenarnya untuk meyakinkan diri dan sebagainya. Saya ini kontak ke Mbak Nia waktu itu. Mbak Nia yang jadi hampir tiap hari saya tanya ini gimana Mbak. Tenan apa ora? Karena iya. Karena mungkin Mbak Nia juga masih awal. Nanti saya tanyakan dulu ke Ustadz. Jadi ini harus melalui gitu ya. Iya betul, Masya Allah. Gitu. Panjang lambatnya itu. Oke, luar biasa. Jadi dari yang awalnya hampir setiap jam itu mutah ya, dengan di metode bedong, gradasi frekuensi lah. Frekuensinya bisa sampai turun, bahkan bismillah sudah sampai berhenti. 1 bulan sudah berhenti, nggak muntah lagi. Iya. Maka begitu sudah nggak muntah kan. Kebetulan ada baby pass waktu itu di Klaten itu kan. Pelatihan yang upgrading ya, pass ya. Saya kontak Pak Bilal lagi. Pak Bilal saya ikut pelatihannya coba saya ingin tahu keilmuan ini sebenarnya apa gitu kan. Oh, kan datang masih posisinya dulu masih jadi apa? Kalau zaman sekarang kan probandus ya. Iya, iya. Jadi probandus ya. Ya itu di kelas dulu kan 2 hari itu saya ingat. Hari pertama setelah saya pelatihan saya konsultasi sama Ustadz Haris gitu kan. Ustadz ini anak saya sudah nggak muntah lagi. Masya Allah. Terus gimana terapi lanjutannya? Ya bawa sini anaknya biar kita cek dulu. Nah itu juga poin ya, bahwasanya kalau Ustadz Haris bahkan Ustadz Haris tidak mau menerima konsultasi dengan foto video, memang harus lihat apa sih kenyataannya gitu, faktanya bagaimana ya. Iya. Ya akhirnya di hari kedua kan saya hadirkan gitu kan, istri suruh nyusul, kemudian hadir di hari kedua sebagai probandus. Gitu. Tapi sebenarnya itu dalam kondisi yang sudah lebih baik ya. Iya sudah lebih baik. Masya Allah. Kalau saya ingat itu. Kalau di awal kan dia kalau di gendong gini ya, dia tangannya tuh ngeplek. Kalau nggak dibedong tuh kayak gini. Untuk ngangkat tangan ke atas tuh nggak mampu gitu ya. Kayak sangat kendor ya. Tapi begitu sudah di bedong sebulan itu dia sudah ketika ditidurkan gitu, tangan itu sudah main di atas gitu. Wah luar biasa. Itu perkembangan yang betul-betul saya lihat, betul-betul saya lihat di situ. Oke luar biasa. Itu dari kaitannya dari anak yang sakit, alhamdulillah menjadi wasilah bagi Pak Iman mengenal Pas Al-Kaso gitu. Tapi ya qadarullah ya untuk Dek Farhanisa kemudian dipanggil Allah karena itu sudah menjadi ketetapan ya. Kita juga karena sudah diikhtiar sudah maksimal juga, kita tentu tidak bisa membahas itu gitu kan. Tapi dari situ Kang, mungkin dari situ ya, dari pengalaman jenengan bedong dan sekarang sudah praktek juga kan untuk menterapi, mungkin apa yang bisa dibagikan kepada tentu awal-awal pada para umahat ya, atau pada generasi muda yang baru punya anak bayi, tentang juga para bapaknya biar tahu juga gitu tentang perawatan bayi yang jenengan tahu dari metode Pas Al-Kaso itu sendiri gitu. Iya. Ya, saya cerita pengalaman tadi ya, dari perjalanan anak saya ketiga, ya dipertemukan dengan Pas, ya, teknik Pas dan sebagainya, dan saya mengalami sendiri dari tidak yakin gitu kan, ketidakyakinan, bahkan tidak percaya sebenarnya. Iya, bahkan tidak percaya gitu kan, sampai dengan yakin, sampai belajar, kemudian mulai mempraktekkan sampai dengan saya praktekkan di anak keempat ya, kehamilan anak keempat sampai dengan proses persalinan dan sebagainya. Ini penting ya, pentingnya para bunda, para ummahat ini mempelajari tentang Pas gitu ya, termasuk bapak-bapak juga. Ya, karena ibunya mau, bapaknya nggak mendukung juga. Betul, ya. Jadi harus sama-sama mengilmui ini, ya pentingnya. Bagaimanapun, kalau saya ingat pesan dari Ustadz Haris itu kan tadi ya, jadi pasien itu cukup sekali, kemudian belajar manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain gitu kan. Kemudian saya juga ngobrol dari Kang Ridwan, salah satunya yang saya petik, usia kita hari ini adalah ilmu. Ya,
Wah, Masya Allah. Betul. Ya. Kalimat Jadi, luar biasa itu. Ini sangat membekas sekali, makanya oh iya betul juga. Jadi seusia hari ini kita yang keluhan ini itu macam-macam, ini adalah ilmu bagi kita sebagai bahan belajar, sehingga bagaimana menyelamatkan anak keturunan kita itu jangan sampai seperti kita ini gitu loh. Oh, jangan diulangi ya. Iya, betul. Oke. Bahasa Ustadz Haris itu kan tidak ada penyakit yang menurun, tidak ada penyakit karir gitu kan. Tidak ada penyakit keturunan. Yang menurun adalah kebodohannya gitu loh. Maka kebodohan ini harus kita cut sampai di kita ini gitu. Kita cut kemudian supaya anak cucu kita ini juga terselamatkan dari itu, dari penyimpangan-penyimpangan yang sekarang kita alami ini. Gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman juga harus belajar pas ini secara utuh lah. Ya. Secara utuh. Baik dari si pas Maryamnya, ini juga kalau kita pahami kan penyimpangan rangka itu kan dari ya, awal kasihan ya ada kandungan, banyak ibu-ibu yang melahirkan harus, ya sekali lagi semua sudah qadar Allah ya. Sebenarnya kalau kita bisa perbaiki sebenarnya tidak perlu ada cesar lah sebenarnya, gitu kan. Memang sangat darurat lah, itu bisa diperbaiki dari pas Maryam juga ya. Kemudian baby pas itu sendiri ya. Baby pas itu sendiri, dan ini penting karena mungkin teman-teman juga sebetulnya tahu yang namanya bedong gitu ya. Tapi filosofi di balik itu apa kan kadang kita nggak tahu, sehingga kita mudah sekali ketika ada yang buat apa sih dan sebagainya, atau mungkin melarang itu tradisional gitu ya. Nah, itu udah nggak modern lah gitu ya. Kuno banget. Tapi kalau dari Mas Pak Iman ya, Pak Iman, dari penggambaran apa sebenarnya sih fungsi bedong bagi bayi gitu? Oke. Kalau tadi ya saya belajar dari kasus yang saya alami sendiri, dari anak yang ketiga yang bermasalah tadi gitu ya. Kenapa kok tadinya muntah gitu kan, kok dengan dibedong 1 bulan kemudian sembuh gitu ya. Artinya kalau saya lihat dari pemeriksaan non-pas itu kan semuanya normal gitu loh. Cek saya darah. Di awal cek darah apa itu, kemudian sampai dengan dipoto rongsen seluruh badan ini normal semua. Lah terus di mana masalahnya gitu ya? Mereka pun nggak tahu gitu loh. Realitasnya masih muntah terus. Realitasnya dia masih muntah terus. Sudah dirawat selama 1 minggu, waktu itu pun saya bawa pulang masih muntah terus gitu kan. Nah ternyata dengan teknik bedong ya, setelah saya pahami sekarang ini gitu ya, dengan bedong itu ya tadi rangka itu dikembalikan, kemudian posisi otot dan sebagainya dikencangkan sehingga organ-organ seluruhnya itu bekerja dengan baik gitu. Ya. Karena kita juga tidak menutup mata bahwasanya bayi itu, kalau kita sebagai orang awam lah, bodonnya itu kalau kata-kata bahasa Jawa itu bodonnya itu kan tulangnya masih lunak, kemudian melalui proses persalinan yang tidak sederhana. Kalau kita lihat ibu kan disuruh tiduran, dari atas kontraksi mendorong, sementara mohon maaf ya melalui jalan kelahiran yang juga sempit ya. Jadi apa ya, kalau kita lihat kayak keperes mungkin ya Mas ya, ada keperes ya, itu harus betul sekali kalibrasi lagi gitu ya. Dan itu proses yang normal. Kalau saya ingat kelahiran anak saya yang ketiga tadi Mas, itu jadi kepala sudah keluar, tapi istri saya habis tenaga. Masya Allah. Ya waktu itu saya pun belum tahu ternyata apa akar masalahnya di situ gitu kan. Jadi begitu kepala keluar habis tenaga, akhirnya didorong kan dari atas, sama bidannya satu dorong, yang satunya narik. Nah itu ya bisa dibayangkan lah kondisi rangka yang masih lunak diperlakukan seperti itu ya. Ya, tapi itu sebenarnya upaya untuk membantu ya. Kita juga tidak perlu menyalahkan apa yang sudah dilakukan ya. Hanya sebagai sharing pengalaman lah ya. Sharing pengalaman. Oh, Masya Allah. Nah, kita mungkin melangkah lebih jauh ya. Dari tadi pengalaman di anak yang ketiga. Nah, sekarang kemarin alhamdulillah Mas Iman dikaruniai Allah anak yang keempat. Lalu tindakannya ketika setelah lahir diapain saja gitu? Bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, apakah langsung bedong 24 jam atau seperti apa gitu? Untuk tips-tips untuk para bapak nih, biar juga ini kita bedong juga gitu. Jadi begitu tadi ya, setelah kejadian di anak ketiga, kemudian ini menjadi pelajaran baik saya kemudian istri saya ya. Kemudian di kehamilan anak yang keempat itu saya mencoba ya sama istri itu menguatkan tekad ya. Yuk kita jajal ilmu gitu, bahasa Jawanya gitu ya. Sekali ya. Mentalnya nggak sederhana ini. Kita jajal ilmu yuk gitu kan. Karena saya yakin ini ilmu benar, inspirasinya jelas dari Quran gitu ya. Maka ini harus saya dapat
ainul yakinnya, maka harus saya praktekkan itu. Jadi dari proses kehamilan itu saya rawat dengan teknik mas saja, sama sekali. Ada keluhan apa bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, itu sudah pegel-pegel pasti ya. pinggang, kemudian kaki bengkak, muntah, mual gitu kan. Itu kan pasti itu. Dirawat sendiri dengan metode PAS. Iya. Oh, Masya Allah. Bahkan istri saya komentar, kok kehamilan ini sama sekali kaki nggak bengkak gitu ya. Dia merasakan sendiri, kaki sama sekali nggak bengkak, pinggang kalau pas ini langsung kita set gitu ya. Gitu ya. Udah selesai gitu. Itu sampai dengan kemudian proses persalinan juga gampang ya, alhamdulillah. Gampang, prosesnya singkat ya. Dan pasca persalinan juga istri langsung inilah. Berarti kalau bahasa Jawa langsung tegas, langsung, langsung kuat ya, langsung bergas kuat, ya. betul. Karena memang dari sisi pendarahan dan sebagainya itu hampir tidak terjadi. Minim sekali. Minim sekali. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian sampai dengan perawatan setelah lahir gitu itu ya. Kang Iman coba juga metode dipelurut itu enggak? Iya. Ya, jadi begitu bayi keluar, kemudian tidak langsung dipotong dulu untuk tali pusatnya, tapi dipelurut ke arah perut bayi, itu rezeki terakhir dia ya. Iya, betul. Dia jangan sampai dengan kalau tali pusat itu kan awal keluar dia kan masih ini ya, biru masih tua. keras. Masih keras. Masih keras. Kalau dipelurut dia kan semakin mengempes. Gitu. Jadi agak kempes gitu, agak mengkir gitu kan. Baru kita potong. Baru kemudian dipotong lah. Iya. Itu sebenarnya kalau di medis namanya delayed cord clamping ya. Kalau di non pas lah ada jurnalnya mengenai delayed cord clamping. Saya pernah baca itu. Itu sebenarnya dulu di WHO sendiri juga ada bahwa itu bayi lahir tidak langsung dipotong tapi dibiarkan selama 1 sampai 3 menit gitu. Itu ada jurnalnya. Jadi saya waktu dulu mempersiapkan slide ini untuk Ustadz Haris, saya dulu Ustadz kan punya ini kayak gini harusnya, baik tak, saya kasih penguatnya gitu. Bukannya kita kemudian mencari-cari, tapi ada nggak sih sebelumnya ya? Ada nggak sih sebelumnya? Ternyata saya kaji literatur, saya baca-baca metode masalah kelahiran. Tapi metode zaman-zaman dulu ya. Kalau yang sekarang kayak gitu nggak ada gitu kan. Itu nggak ada. Itu ada namanya delayed cord clamping, yang dimana itu dipakai kemudian begitu lahir dibiarkan 1 sampai 3 menit lah. Yang saya ingat tuh, nanti mungkin kita buka lagi jurnalnya. Mungkin sampai 5 menit ya. Pada prinsipnya dibiarkan sementara waktu, terjadi perubahan warna dari tali pusatnya itu. Nah, yang dari awalnya agak gelap, kemudian menjadi lebih putih pucat, baru boleh dipotong. Atau yang lebih ekstrim lagi ada di antara kalangan ini Kang, namanya lotus bird. Lotus bird itu dibiarkan sampai kering bahkan. Ini saya juga di YouTube dan juga di internet saya sudah baca itu ada bidan juga yang praktek itu sampai betul kering. Biar lepas sendiri gitu, biar lepas sendiri. Tapi walaupun itu juga tentu saja kalau kaitan dengan medis zaman sekarang itu kontra lah. Tapi enggak, kita sering pengalaman. Oke, tadi sampai dilahirkan ya, sampai dibersihkan. Kemudian langsung ada inisiasi menyusui dini gitu gimana? Iya, ada. Ya, langsung itu. Jadi begitu keluar, kemudian didekatkan pada ibunya ya. Itu qadarullah memang posisi plasenta hari-hari itu masih tertinggal gitu ya. Maka saya suruh istri duduk terlebih dahulu, kemudian saya pelurut gitu kan. Saya pelurut, kemudian sudah kempes baru saya potong. Nah, kemudian saya bedong, saya susukan. Awal itu ya. Inisiasi dini. Inisiasi dini ya. Itu. Langsung dibedong dan sebagainya. Dan gimana kabarnya sekarang progresnya? Masya Allah lah. Kalau dari sisi perkembangan fisik, kemudian dari sisi kalau kita bicara ini kan motorik dan sebagainya gitu ya. Ini saya amati dan saya bandingkan dengan anak saya sebelumnya, ini jauh berbeda. Anak keempat ya ini ya? Anak keempat. Oh, Masya Allah, anak keempat. Jadi kalau itu kan saya bedong tiap hari gitu kan. Ya apa istilahnya? Paling enggak bedong, waktunya pipis, ganti gitu kan. Oh, berapa lama? Maksudnya apa selalu dalam posisi bedong itu gimana, Mas? Iya, lebih banyak bedong lah dibanding posisi terbuka gitu kan. Iya. Jadi lebih banyak bedong pagi tidur kan biasanya bayi kan kalau pagi habis mandi tidur gitu itu kita bedong selama tidur itu. Nanti kan sampai siang gitu kan. Siang ngompol gitu kan. Kemudian kita ganti itu bedongan lagi. Lebih banyak di bedong ya? Lebih banyak di bedong. Masya Allah. Ya betul sih kalau Ustadz Haris mengatakan ya kalau kita di PSZ sudah dalam perspektif pas ya. Ketika bayi dibiarkan dalam posisi yang sesuka dia dan itu tidak ada manfaat buat dia, lebih baik dia memang dalam posisi bedong. Gitu, yang itu menguatkan dia dan menambah dia lebih sehat gitu kan. Dan ini juga saya pesan ke teman-teman ya, teman-teman keluarga generasi gitu muda juga ya. Ini pemakaian pampers gitu ya.
ini juga saya sarankan ya itu biasanya kan ini kita ambil praktisnya aja yang gitu gampang. kan ya, ini nggak harus nyuci ompol dan sebagainya gitu kan, tapi itu sebetulnya berbahaya juga kalau terlalu sering gitu ya. Kalau misalkan bepergian dan sebagainya atau kita repot ya itu nggak masalah, tapi kalau di rumah seupaya mungkin tidak usah pakai pampers karena dia kondisinya mengganjal sakrum gitu ya, mengganjal kelangkang yang itu menyebabkan tentunya kelangkang masuk ya tulang ekor masuk gitu, apalagi termasuk nanti pinggul juga lebih membuka. Iya, pinggul lebih membuka. Apalagi kadang kita sudah berbicara alas tempat tidurnya yang terlalu empuk, itu sudah kompleks gitu loh. Itu kompleks sekali. Masya Allah. Makanya ya seminimal mungkin pemakaian pampers ini diminimalisir lah. Apalagi dikasih pampers dibedong. Nah itu lebih kacau lagi. Kacau lagi itu. Dipres dalam posisi yang kurang tepat ya. Dan posisi yang kurang tepat. Itu sekarang usianya berapa yang anak keempat Mas Iman? Sekarang alhamdulillah ini ulang tahun ini. Ya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kemarin saya mau berangkat ke Ayu juga lagi belajar bertahap untuk di sapih gitu ya. Makanya agak rewel dan sebagainya. Tapi masih rutin di bedong juga? Iya, masih rutin. Masya Allah. Jadi kalau sore termasuk ya kemarin kan saya waktu event di Bali kalau nggak salah itu ya, saya berangkat kondisinya keluarga sakit semua termasuk si kecil gitu kan. Ini kondisi luar biasa tapi ya alhamdulillah ya dengan teknik itu aja, dengan teknik pas semua. Masya Allah luar biasa. Nah itu kalau kita berbicara ranah keluarga kita kan paling nggak alhamdulillah kita belajar pas ya customer VIP kita yang pertama ya keluarga kan, begitu ya. VIP pertama yang keluarga. Tapi kita coba kalau dari pengalaman pasien Kang, dari pengalaman pasien, ada kita cenderung ke baby pas tadi. Ada nggak pasien yang memang misalnya dia datang keluhan apa gitu, kemudian dengan metode bedong yang dalam pengamatan Mas Iman itu sangat signifikan progresnya, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Sebenarnya ya banyak yang saya temui semacam itu. Bahkan kalau saya kadang mengambil kesimpulan kasus di anak-anak itu asal edifikasi ke orang tuanya juga edukasi ke orang tuanya juga baik. Kemudian orang tua bisa kerjasama gitu ya, ini progresnya cepat gitu ya. Misalnya mungkin kasus apa Kang, datang keluhannya apa gitu? Kalau yang saya ingat yang signifikan sekali gitu ya, ini kasus hiperaktif. Hiperaktif, kemudian tantrum gitu ya, sampai dengan dia kalau minta sesuatu nggak terpenuhi itu sampai jedotin kepalanya ke tembok dan sebagainya, kadang mukul-mukul sendiri itu kan kalau dia marah gitu kan. Usia berapa itu Kang? Itu usia kalau saya 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah ya. 5 tahun kemudian datang ke saya ya tadi, kalau saya nangani kasus anak itu biasanya saya garap dulu orang tuanya. Oh malah yang digarap orang tuanya? Iya, karena teknik di anak-anak tuh cepet itu aja kan, bedong aja sudah gitu kan. Apa yang ya ini buat belajar teman yang lain juga kan? Apa yang biasa dia sampaikan ke orang tua gitu? Ya, yang saya sampaikan ya tadi, kenapa sih anak bisa seperti ini gitu kan? Ya tadi ilmu rangka dan daging itu saya sampaikan dengan bahasa yang ringan lah. Ya ini kenapa anak belum bisa ngomong? Ini semua saling terkait, tidak berdiri satu-satu gitu kan. Kenapa dia belum bisa jalan? Kenapa dia ketika marah begini dan sebagainya? Ini satu kesatuan di kepala, tulang belakang, tulang ekor sana. Intinya penjelasan tentang tadi lah, tulang dibungkus daging gitu. Muaranya ke sana gitulah. Kemudian sampai dengan tantangan orang tua ya. Tantangan orang tua ketika contoh saya selalu mensyaratkan ketika ada pasien yang balita tadi ya saya mensyaratkan pasti datanglah minimal suami istri ya. Oh sekalian dua-duanya ya diedukasi ya. Karena betul. itu ya ini kalau cuma istrinya saja begitu bawa pulang, apa-apa kata suaminya gitu disiksa kan, repot gitu loh. Iya betul. Ya, itu saja datang suami istri pun masih berisiko ketika dia masih tinggal dengan si kakeknya, neneknya itu tuh masih berisiko. Tantangan yang lain. Tantangan yang lain gitu kan. Kadang paling itu kalau bisa diajak kakek neneknya itu malah lebih bagus. Sekalian saya edukasi di situ gitu loh. Jadi kalau saya garap anak-anak pasti lebih banyak diedukasi ke orang tuanya. Baru setelah edukasi kira-kira ya masuk bisa terima, baru saya ajarkan untuk teknik terapinya gitu. Dari yang Mas Iman terapi itu mungkin berapa kali pertemuan atau dalam pengamatan ada progres dalam minggu pertama atau seperti apa dari kisah adik tadi?
Kalau yang tantrum tadi, Ya. jadi itu kan tantrum, kemudian dia kalau makan itu kan harus yang lembut. Jadi nasi yang biasa itu dia nggak bisa nelan ya. nggak bisa nelan. Selalu kalau mau makan harus digerus dulu, dihancurin dulu baru dia bisa makan gitu kan. Itu 1 minggu, ya 1 minggu setelah di body press gitu ya. Terus di follow up juga terus ya. Itu ibunya sudah melaporkan ketika dia marah itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada menyakiti lagi? Nggak ada, dia menyakiti diri sendiri nggak ada lagi. Dia lebih tenang, fokusnya juga lebih bertambah gitu ya. Kemudian yang tadi yang termasuk orang tuanya sendiri heran, loh kok sekarang mau makan nasi gitu loh. Oh, jadi dia baru sadar ada perbaikan di situ. Iya, Insya Allah. Itu. Dan itu pun ada waktu datang pertama, itu kan datang pertama, kemudian informasi itu kan masih via WhatsApp gitu kan. Betul. Itu orang tua itu belum yakin sempurna. Ya seperti ente dulu lah. Ya gitu lah maksudnya. Ente kadang-kadang nih. Hanya saya sarankan gimana yuk kapan kita ketemu lagi ngobrol gitu loh. Jadi begitu datang kedua baru mulai begini ya Pak, begini ya Pak. Hanya semangat kedua ini orang tuanya gitu kan. Itu Mas Iman mengamati sampai progres seperti apa pada diri anak yang dilaporkan ke Kang Iman itu? Berarti ini sudah berjalan 2 bulan. 2 bulan? Oh, berarti baru kemarin ya beratnya? Iya, ya. Yang masih ingat, saya ingat itu kasus itu memang 2 bulan ini. Ya, dia sudah fokusnya itu sudah bagus. Ketika di keramaian sebelumnya dia harus kemana-mana gitu kan. Ya ceritanya ibunya gitu kan. Itu sudah tenang gitu lebih terkontrol lah. Lebih terkontrol. Lebih tenang, lebih kontrol gitu. Dan saya ingat yang, saya baru ingat itu. Kasus usia 2 tahun, dia belum bisa jalan. Ini adik yang lain ya, ya, anak yang lain ya. Usia 2 tahun dia belum bisa jalan, kalau jalan tuh ngesot. Ya, kemudian dia belum bisa ngomong. Oh, iya. Maksudnya nggak bisa ngomong, nggak ada suara sama sekali atau muncul tapi nggak jelas. Tapi nggak bentuk vokal gitu loh. Oh, iya. Cuma a i e gitu aja kan. Suaranya itu aja. Itu malah bagi saya luar biasa gitu ya. Ya entah itu doa orang tuanya Masya Allah gitu ya. Itu 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan. Saya pun jadi datang pertama, saya juga paling kontrol di ini lewat WhatsApp gitu ya. Tanya progresnya, gimana gitu dipraktekkan nggak gitu ya. Itu sama sekali nggak ada informasi. Malah? Iya. Blank dia. Ini gimana sih gitu ya? Nggak ini gitu kan. Ternyata begitu datang serombongan bawa keluarganya gitu kan, sama datang lagi kakek neneknya diajak rombongan datang ke situ. Lu anaknya sudah lari-lari. Masya Allah, 3 bulan. Sudah lari-lari dan Masya Allah ini cerewetnya minta ampun lah. Cerewet arti positif tentunya. Iya, maksudnya banyak sekali benar-benar kata yang keluar itu sudah banyak sekali. Saya begitu baru datang saya tertegun. Ya, kok kemarin kayak gitu loh. Ini sekarang Masya Allah. Ya. Tapi gimana sih Kang, kalau antum nerapi terus ketemu yang progres seperti itu, apa yang antum merasakan itu? Ya, kebahagiaan luar biasa ya, bisa membantu saudara gitu kan. Kemudian tentu tadi ya, saya teringat sekali tadi ya secara anak saya gitu kan, Masya Allah. Ternyata Allah memberikan sesuatu yang kadang bagi kalau satu sudut pandang seakan kayak banget ya. Menyedihkan, menyakiti, tapi dibalik itu ternyata Masya Allah ada karunia luar biasa gitu. Ini bentuk kesyukuran. Masuk ya tadi ingat Gurunda Ustadz Haris Mujahid ya, mudah-mudahan artinya kebaikan-kebaikan dari keilmuan pas ini juga menjadi aliran pahala. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Wah, jadi dari kasus bayi dari yang tadinya bahkan yang tadi ya tidak bisa mengeluarkan suara, bisa kemudian dalam itu cepat sekali loh. Saya kan psikolog ya. Saya dari S1 psikologi ya. Itu kalau dulu kami membantu terapi bicara bisa 1 tahun gitu, kadang menunggu vokalnya muncul gitu. Dalam 3 bulan ya. 3 bulan. Saya juga makanya tadi saya menyimpulkan sebetulnya ya selain tadi ya doa dan sebagainya yang lain gitu kan, tentunya itu gitu ya. Tapi ya asal tadi orang tua sudah yakin dia betul-betul mengikuti arahan-arahan kita, itu Masya Allah lah. Di kasus-kasus anak-anak itu biasanya progresnya itu lebih cepat, karena kalau ya kita pahami di anak-anak struktur rangka dan sebagainya jaringan ikatnya itu kan belum terbentuk sempurna gitu ya. Kalibrasinya punya cepat lah gitu ya. Betul. Tapi saya jadi ingat sih Kang, dulu saya ada teman punya anak keluhannya speech delay, tapi dia udah kayak TK 0 besar lah, ya mungkin sekitar hampir 5 tahun itu kan.
dia konsultasi ke saya, ini kalau kayak gini bisa nggak jerah gitu kan, emang teman deket kan gitu. Tapi bilang ya bisa. Caranya gimana? Dibedong. Dibedong. Ngapain gitu juga sama responnya begitu juga. Udah, kamu ikut aja pas basic gitu. Terus dia datang di pas basic, dia ngikutin kodarullah di situ, dia ikut baby pas juga. Tapi belum diajak karena istrinya yang seorang dari non pas juga gitu. Melihat masa anak digituin gitu. Tapi seketika beliau ainul yakin, jadi melihat ada perubahan dos yang usah dari terapi, dari yang cerebral palsy, yang ini dan sebagainya. Akhirnya dicoba-coba ke anaknya. Nah, menariknya Kang Iman, menariknya tuh dia coba seminggu pertama WhatsApp aku. Ini serius gak sih gitu? Gitu, WhatsApp saya. Ini beneran gak sih gitu? Saya bilang, iya. Saya juga waktu kan masih awal-awal PSK gitu. Saya juga kasus anak belum dapat juga. Saya bilang, gas Kang, lanjut lagi gitu. Tapi minggu kedua dia ngubungi saya sambil nangis gitu. Saya tuh kenapa ini anak itu saya parno dong, saya paranoid mikirnya. Kenapa ini? Saya juga takut-takut. Tapi dia nangis karena haru. Masya Allah. Bahwa ternyata di bedong 2 minggu itu, ini anak bisa mengeluarkan satu kata. Masya Allah. Dan kata yang pertama itu, Pak minta balon gitu. Masya Allah. Ini teman saya ini, ya kalau kita ngomong dia orang kaya ini, orang kaya. Dan dia nangis-nangisnya karena apa? Ternyata ini anak selama ini nggak tahu nih maunya apa gitu. Padahal dia sesimpel itu, dia cuma pengen dibeliin balon, sebagaimana teman-temannya main balon. Ya saya juga ikut nangis tadi. Dan dia langsung lapor lagi. Dia misalkan jerah, jadi kadang manggil saya suhu gitu kan, kadang manggil saya jerah gitu. Ini yang luar biasa lagi, ternyata dihafal Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi dia berpikir selama ini diajari sama istrinya kan, diajari sama istrinya Al-Fatihah tuh nggak bunyi-bunyi gitu. Tapi begitu ini ucapan bisa membuka, Al-Fatihahnya keluar. Saya juga ikut merinding lagi. Masya Allah, itu juga saya ada. Kelas-kelas baby anak-anak itu bikin keluar space delay gitu, keluarnya space delay itu udah TK. Sudah TK, tapi sampai dia akhirnya menciptakan metode bedong sendiri karena anaknya besar kan. Dia cuma kayak bikin kayak semacam kain dikasih ya sebenarnya bedong tapi lebih cepat biar dia lebih ekstra bedong gitu. Masya Allah. Tapi ini kan kembali ke topik masalah baby pass itu ya. Dari baby pass itu yang mungkin jenengan punya bisa dibagi lagi kasus yang lain mungkin yang jenengan hadapi mungkin yang masih jenengan ingat yang agak lama gitu. Ya, kasus yang lain ini kasus yang ini loh, artinya jangan kasus yang berhasil aja Mas. Oh ya, tentunya ini pengalaman saya tadi ya, kalau dulu kan zaman Ustadz Haris itu kan kita udah boleh kuliah dulu nanti baru SMP gitu kan. Jadi dulu saya kenal pas kan pertama kan baby pass itu kan, belum ikut basic tapi langsung basic pass gitu. Karena tadi ya motivasi saya sudah dapat keilmuannya gitu kan, kemudian ada keinginan untuk mengamalkan, mempraktekkan gitu. Betul. Nah, kebetulan sepupu saya itu punya anak 2 gitu ya. Yang pertama normal, dia sudah usia SMA gitu kan. Nah, yang kedua ini dia masih 5 tahunan lah, usia 5 tahun, tapi kondisinya dia memang CP gitu ya. Oh, ya cerebral palsy lah. Cerebral palsy. Ya, teman-teman paham seperti itu apa ya. Nah, kebetulan anak yang pertama ini meninggal. Ya, karena sakit meninggal. Jadi ya saya sebagai saudara ini kan mencoba inilah. Nah, artinya empati saya kan ke anak kedua ini kan. Ya, mensupport. Ya, mensupport. Cobalah Kang dibantu dengan teknik ini gitu ya. Teknik ini saya datangi sekali, saya ajarin begini-begini gitu kan, bedong dan sebagainya. Tapi ya dia sama sekali nggak tertarik gitu. Sampai saya datang keduanya, dia alasan ini itu macam-macam. Intinya apa sih gitu? Apalagi Kang Iman murni nggak ada basic tenaga terapi kesehatan nggak ada sama sekali. Nggak ada. Malah petani jahe. Petani jahe. Saya di awal itu sama sekali termasuk waktu ada pelatihan sebelum pas itu kan Haris Method itu di Purwokerto kan saya dapat infonya tapi nggak minat belas gitu loh, karena ngapain saya belajar ini gitu kan. Hubungannya apa gitu. Hubungannya apa gitu loh. Itu yang ya itu mungkin salah satu akhirnya sepupu saya juga nggak percaya gitu kan. Gitu. Nah, ternyata dari perjuangan saya tadi mencoba untuk terapi dan sebagainya, justru dia malah mesankan ke keponakan saya gitu loh. Untuk itu
umumnya nggak usah datang lagi lah. Oh gitu. Itu kan sakitnya di sini loh Mas. Aduh. Kalau dia ngomong langsung ke saya, Nggak apa-apa. itu lebih nyaman gitu, lebih enak gitu loh. Ini harus oper bola gitu kan. Iya, padahal mau nolong sebenarnya ya kan. Iya. Aduh. Itu bahkan ya membuat saya down gitu ya. Membuat saya down sampai dengan seketika jumpa dengan Ustadz Haris itu saya curhat lah. Ini gimana Ustadz gitu. Saya kok ingin mengamalkan keilmuan gitu. Tapi luar biasa jawaban Ustadz Haris dan ini ya menjadi motivasi akhirnya. Oke. Seperti apa Udah, dulu? yang kayak gitu tinggalkan. Yang masih nunggu kamu itu banyak gitu. Oh, jangan terpuruk gara-gara itu. Iya, dan itu saya baru iya ya kayak gitu loh. Tersadar gitu loh. Ternyata ya sudah yang kira-kira susah ini ya sudah tinggalkan dulu gitu kan. Kemudian kita masih nunggu banyak kasus yang menunggu kita gitu loh. Nah, itu pernah pengalaman seperti itu gitu. Iya, luar biasa. Jadi memang itu juga dialami oleh banyak pas trooper, apalagi yang pemula kan ya. Selama ini mungkin dikenal sebagai guru ngaji, selama ini dikenal sebagai mungkin apa ya, profesinya mungkin ada yang kontraktor bangunan gitu. Tiba-tiba kok sekarang bantu orang terapi gitu. Emang nggak masuk akal itu. Masuk akal. Oke Kang, mungkin kita agak sedikit ke inilah, mungkin ke pesan-pesan ya. Mungkin dulu alhamdulillah kan antum langsung bertemu Ustadz Haris gitu. Jadi dan sekarang Kang Iman alhamdulillah berkenan untuk mensupport pas pusat, kadang 2 minggu nggak pulang, kadang istri anak sakit juga ditinggal sebenarnya. Apa sih yang menjadi motivasi jenengan ibaratnya saya oke dengan dakwah ini, saya oke dengan visi Ustadz Haris dan saya akan memperjuangkannya. Sebenarnya jenengan ketempelan apa gitu? Iya. Kadang saya kalau cerita sama teman-teman ya, kalau ramai sekarang korban pas gitu kan. Ya, yang mengaku korban kan. Berbicara korban pas, saya lebih cocok ketika berbicara saya lebih cocok jadi korban pas gitu. Tapi masya Allah ya dari kejadian anak saya yang ketiga tadi ada satu pesan yang disampaikan Ustadz Haris yang itu selalu terngiang gitu. Begitu sampai anak saya nggak ada itu. Jadi terapi atau berobat kemanapun itu ya tidak akan memperpanjang usia gitu loh. Masya Allah. Ya itu saya tersadar, oh iya ya, karena ajal itu sudah tercatat bahkan sebelum kita lahir itu sudah ajal itu sudah tercatat. Sehingga itu menjadi menguatkan termasuk diri saya, kemudian istri dan sebagainya itu keluarga intinya bisa menerima kondisi itu. Bahkan justru ini saya anggap ini sebagai karunia luar biasa dari Allah. Masya Allah ya. Artinya dengan kondisi macam itu saya justru penasaran bahwa ini ilmu keren ini saya harus belajar gitu ya. Nah, padahal bisa saja terpuruk ya gitu. Iya, bisa saja. Nggak manfaat gitu. Apalagi tadi menjadi haternya pas gitu kan. Kan lebih cocok gitu. Dibuka pendaftaran yang terpas. Namun jadi Kang Iman lebih memilih mengilmui ya. Iya, karena tadi sudah di awal saya sudah menangkap wah ini kok inspirasinya dari ayat Quran gitu ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian di perjalanan itu saya merasa ketika membantu orang yang punya keluhan gitu ya, ini kan sesuatu banget gitu loh. Kalau dulu kita ketemu dengan teman kita, saudara kita sakit dan sebagainya, kita paling maksimal ya kasih amplop mendoakan dan sebagainya kan. Ya, tapi mendoakan juga udah bagus sebenarnya. Iya kan. Ya, paling gitu. Tapi dengan kita kenal pas ini kita bisa mengikhtiarkan gitu ya. Kita bisa mengikhtiarkan. Nah, selain mengikhtiarkan dari sisi tadi supaya mengikhtiarkan ke kesembuhannya gitu ya. Kita bisa memasukkan nilai-nilai akidah di situ. Dan itu sarana dakwah. Iya. Itu apa istilahnya omongan saya itu didengarkan gitu loh. Padahal dari basic saya sendiri kiai bukan, ustadz bukan gitu kan. Secara keilmuan agama itu hanya murid ngaji lah gitu ya. Masih fakir lah gitu ya. Tapi saya dapat pintu dakwah luar biasa dengan mengenal pas. Allahu gitu. Akbar. Dari situ tadi mengikhtiarkan kesembuhan, kemudian kita bisa memasukkan nilai-nilai akidah yang luar biasa di situ. Itu yang saya rasakan dengan mengenal keilmuan pas gitu ya. Tapi memang itu tujuan beliau mensyiarkan pas. Jadi memang jangan pernah menjadikan pas sebagai tujuan, tapi ini ya sebagai sarana memang kan. Saya juga ingat kayak kisah Ustadz Arul ya, misal di Bali beliau mengatakan juga dengan wasilah pas Al-Kasau ini beliau bisa menembus jauh banyak ya batas-batas bahkan bukan hanya di komunitas muslim juga yang non muslim misalnya tetap untuk bisa ya serawung lah kalau bahasa Jawa itu saling berkomunikasi baik gitu.
Wah, ternyata luar biasa. Tapi saya punya pertanyaan yang ini mungkin ditanyakan oleh banyak orang gitu, Mas Iman. Sejak kapan Anda jadi ketua gitu loh? Ini ketua apa gitu loh? Kenapa di Facebook selalu manggil orangnya ketua Iman? Ini sebenarnya kapan? Ini di PAZ nggak ada jabatan ketua tuh, nggak ada. Ketua PAPK itu Dr. Sentot waktu itu. Ketua sekarang Pak Faiz gitu. Kenapa dipanggil ketua ini? Apa rahasianya? Ini jadi susah dijelaskan ini. Ini harus dibongkar ini. Ini hari ini ya tidak ada di channel lain tuh, hanya ada di channel Pas Alkaso. Ini baru pertama kali dibongkar. Ada apa dengan istilah ketua gitu loh. Aduh. Ini kalau Dokter Uswatun ada ini harus menjelaskan ini. Saya minta jubir gitu. Oke. Ya itu di Aceh gitu ya. Itu di Aceh atau guyonan teman-teman lah biasa kalau event bareng gitu kan. Ya rame-rame aja akhirnya saya wah ini ketuanya ini ya. Ini di panggilan ketua-ketua gitu. Tapi ketua apa ya nantilah titit gitu. Ini ketua kalangan pantel kanan gitu. Hanya khusus Pak Super yang memahami gitu. Tapi dari situ seru juga ya dapat saudara dari orang Aceh. Masya Allah. Kemana antum kemana? Ke yang kemarin Lok Sumawe. Kemarin ke Pekanbaru. Oh sorry Pekanbaru malah. Ya, Pekanbaru kemudian lanjut ke Malaysia. Ke Malaysia gitu. Iya. Titik terjauh antum dikerjain sama Pak Bilal kemana sih dikirimnya itu? Kalau terjauh mana ya? Karena Timur kayaknya masih deket-deket. Masih deket-deket semua ya. Iya, karena pesawat semua kan gitu. masih pesawat masih. Kayaknya antum mau dikirim ke Suriname nanti ya. Baru kalau gitu. Itu napaktilah sejak Ustadz Haris dulu sampai berjuang sampai sana ya, itu luar biasa. Oke, tak kerasa udah hampir 1 jam Pak Iman kita untuk diskusi gitu. Saya pengen teman-teman pengen lebih ke Kang Iman sekarang sebagai seorang yang diamanahkan menjadi trainer PAS gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih supaya teman-teman itu bisa istiqomah ya, istiqomah dalam ya sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa setiap orang harus buka praktek terapi, tapi paling enggak ilmu yang sudah dipelajari bagaimana bisa terus diamalkan. Mungkin ada pengalaman gitu. Ya. Ya kalau kita yang belajar PAS di awal-awal itu kan ya kita tahu ya perjuangan untuk bisa memahami keilmuan PAS ini kan luar biasa karena tanpa modul bahkan sistematika pelatihan yang belum jelas dan semua kompleks gitu ya. Tapi ya Masya Allah ya sampai dengan hari ini bahkan saya berusaha untuk terus memahami begitu ya. Nah kalau cerita pengalaman saya sendiri proses memahami keilmuan PAS intinya bagaimana keilmuan yang sudah kita pahami dari tadi saat pelatihan dan sebagainya, praktekkan dulu gitu loh. Praktekkan dulu ya. Praktekkan apa yang dipahami, praktekkan. Apa yang kamu dapat dari pelatihan 2 hari itu, praktek dulu. Di situ dari praktek kita dapat pemahaman baru lagi gitu. Ya, paling nggak selangkah lah ya, selangkah lebih maju. Ya. Satu langkah begitu. Maka betul dulu Gurunda Ustadz Haris itu mengajarkan ke kita ya, boleh bertanya 1 pertanyaan. Tapi harus selesaikan dulu 25 guru gitu ya. 20 pasien. Ya, dulu kita sebut guru karena betul dari menangani 1, 2 ini kita dapat pemahaman, dapat keilmuan baru, pemahaman baru dan sebagainya. Itu praktekan gitu. Nah, di proses praktekan tadi kalau saya pengalaman saya sendiri nanti akan bertemu dengan sebuah momentum ya yang di situ membuat kita itu yakin percaya dirinya tinggi, confident gitu ya untuk menterapi dan membantu secara luas gitu ya. Dapat klik gitu ya. Iya, ada momen gitu ya. Wah, ini gitu ya. Kalau dulu saya kan untuk memperbanyak pasien tadi ya karena ingin bertanya gitu ya. Kan harus mengejar 20 pasien. Saya kan masuk ke jamaah-jamaah sholat di masjid. Misalkan ini zuhur sholat di sini masjid ini. Mau berburu terus ya? Iya, gitu loh. Makanya Pak Bilal katanya sering dapat laporan. Ini siapa ini katanya dari PAS, iya betul gitu ya. Karena untuk jamaah iktikaf semuanya diterapi gitu ya. Nah sampai dengan tadi momentumnya di situ Mas. Oh gimana momentumnya itu? Saya dapatkan jadi bagikan. Jadi saat iktikaf Ramadan saya ikut waktu itu di Unisula Semarang gitu ya. Masjid Agung Unisula. Iya Masjid Universitas Sultan Agung. Masjid kampus. Masjid kampus. Gitu kan. Itu kan pesertanya 120-an gitu. Oh ramai sekali gitu kan. Iya ramai sekali sebelum pandemi lah gitu ya. Nah kemudian ya tadi 1 orang saya terapi malam pertama gitu kan. Habis terawih biasanya kan kita santai dulu. Oke. 1 orang terapi kemudian
malam berikutnya ini akhirnya datang semua gitu kan sampai dengan 10 Itu hari. yang menerapi antum sendiri? Iya. Single factor langsung Padahal 100%. Wah. Ya ini dibantu sama inilah suruh megangin dan sebagainya. Gitu kan. Kan dulu kan gerakannya belum banyak-banyak Mas. Iya, betul. Baru CU, kan CU gitu aja. Gergaji paling ya. Paling itu aja. Nah, sampai dengan yang merasakan progres luar biasa gitu ya. Ini sudah 30-an tahun dia nggak bisa duduk iftiros ya. Seketika 30 tahun. 30 tahun. Masya Allah. Dia cerita Penderitaannya luar sendiri. biasa. Itu langsung seketika itu bisa duduk. Ya, bisa duduk iftiros. Akhirnya nelpon keluarganya yang sakit. Suruh datang ke masjid. Waduh, berarti bukan praktek dadakan ya. Yang lebih kaum tahu bulat ini. Masya Allah. Jadi selama 10 hari itu ya saya dapat 100-an lebih pasien. Allahu Akbar. Nah dari situ, Masya Allah, saya merasakan, ternyata saya bisa membantu gitu loh dengan keilmuan ini. Bulan Ramadan di masjid, iktikaf, luar biasa. Masya Allah lah, pokoknya itu momentum yang saya rasakan betul-betul saya begitu klik di situ, klik dengan pas gitu loh. Kalau sebelumnya kan terapi juga masih takut-takut, masih gimana dan sebagainya gitu ya. Tapi di momentum itu, ya di momentum itu juga saya diberikan sebuah keilmuan luar biasa ya dari Allah karena kalau dulu kan belum ada breeding stroke dan sebagainya gitu ya. Belum. Ternyata tadi jamaah yang nelpon keluarganya di rumah itu datang-datang itu 2 orang suami istri stroke semua. Wadah, jackpot datang. Saya itu di dalam masjid itu kan orang turun dari mobil gitu kan. Waduh. Kok kondisinya yang Ini jurus apa gitu kepikiran kita tuh? Iya. Ini mau diapain gitu ya. Jadi suaminya dibopong. Oke. Ya. Kalau si istrinya masih bisa pakai tongkat gitu kan. Oke. Waduh, ini gimana, saya udah keringet dingin ya kan. Tapi pura-pura iya. confident tuh. Tapi di saat itu saya ingat ya, saya ingat Ustadz Haris pernah menyampaikan juga di posting waktu nerapi seseorang, kemudian beliau ambil wudhu, sholat 2 rakaat gitu kan. Nah itu saya ingat itu, wah udah lah. Saya ke kamar mandi, walaupun kamar mandi agak lama, saya mencoba mencari modul, baca-baca grup ya. Baca-baca ada yang pernah nangani nggak nih gitu ya. Habis itu saya ambil wudhu, sholat, menenangkan diri, ya Allah, ini mau dikasih gerakan apa gitu. Saya paham itu, alam pikirnya itu saya kerasa banget. Tapi Masya Allah Mas, itu ya tadilah titik momentum yang luar biasa di situ ya. Yang tadinya suaminya nggak bisa jalan, begitu klek gitu kan, itu sudah bisa jalan. Walaupun tertatih gitu ya. Iya, walaupun paling tertatih tentunya. Yang awal dibopong dia bisa. Wah, Allah. Berapa jam terapinya? Ya nggak sampai 1 jam lah. Ya nggak sampai 1 jam. Itu Masya Allah lah, luar biasa dari momentum itu. Iya. Jadi ini juga nggak jadi alasan ya teman-teman yang sudah ikut basic, belum ambil upgrading, nggak mau ngambil terapi ya. Ya tapi masih yang terukur ya gitu. Ya iyalah. Jangan yang terlalu horor banget gitu. Oke, luar biasa Pak Iman, terima kasih untuk sarannya gitu kan. Dan saran saya juga tetap semangat dan semoga kita diberi istiqomah juga untuk terus mensiarkan ini kan. Karena ya kalau Ustadz Haris bilang kan, yang ini juga inspirasi buat saya gitu kan. Di dalam gelap tuh nyalakan lilin gitu. Nah, jadi saya juga berpesan ke para pastor dan teman-teman juga. Ya memang PAZ bukan segala-galanya. Sekali lagi bukan segala-galanya, tapi kita melihat fenomena umat tuh hari ini membutuhkan ya di area kesehatan tuh orang yang memang mengambil peran di bidang kesehatan itu. Ya paling nggak kita nyalakan lilin. Jadi kita kasih cahaya. Cahaya tuh gelap tuh karena nggak ada cahaya gitu. Nah jadi dengan kehadiran teman-teman pastor walaupun bisa cuma CU, bisa sit-up, tolong itu lilinnya dijaga supaya itu membesar gitu. Gimana? Setuju kan? Setuju. Ya selain tadi ya, selain apa yang mempraktekkan apa yang sudah dipahami, tentunya dari sisi keilmuan juga harus di-upgrade. Sekarang ada PAPKA ya. Itu kan banyak sekali fasilitas lah, kopdar online ada ya. Kemudian murojaah dengan teman-teman yang kakak kelasnya misalkan, itu kan juga bisa dilakukan. Banyak cara lah. Termasuk teman-teman yang baru pelatihan itu kan bergabung di grup Pas Family itu ya. Itu kan keilmuan banyak sekali ya. Kita mau cari kasus, kalau teman-teman biasanya awal-awal pelatihan kan masih ini ya, masih concern ini asam urat jurusnya apa gitu ya.
itu klik aja teman-teman asam urat gitu ya, itu udah muncul kasus itu. Bedah kasusnya banyak. Iya, bedah kasusnya banyak. Itu manfaatkan luar biasa itu. Di situ gudang keilmuan pas dari awal, bahkan ya kalau kita saya buat pas itu. family itu kan bisa nyimak dari awal di ya, karena pakai Telegram, jadi orang yang belakangan masuk pun itu tetap masih bisa baca. Masih bisa. Oke, terima kasih Pak Iman atas waktunya, dan semoga teman-teman yang menyimak ya bisa mengambil inspirasi, walaupun cuma ya 1 jam ngobrol-ngobrol, tapi saya secara pribadi mendapatkan banyak dari Kang Iman yang menurut saya itu juga memberikan semangat untuk kita bagaimana ayolah, kita sudah punya ilmunya, ada komunitas, ada guru, para trainer yang bisa ditanya, bahkan kakak-kakak senior di wilayah Bejibun hari ini, tinggal kita mau belajar atau tidak. Itu aja segmen kita di Pocket Fast 4 kali ini, dan nantikan, tunggu di perjumpaan yang akan datang, nanti tamu-tamu yang lain kita akan ajak ngobrol di sini. Terima kasih, saya Anjara Suwanto. Kalau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Subscribe ya.